Ini namanya es teh Indonesia, ya. Es teh lo ya, bukan yang lain lo. Kamu nanti mikir yang lain lagi. Lo pernah ngalamin identity crisis? Oh my god. Film script bagus tapi budget minim, atau film script nggak bagus tapi budget besar? Lo kan terkenal sebagai aktor dengan 1000 wajah. Gua terkenal sebagai CEO yang punya 1000 outlet. Ada es teh di setiap momen, ada Reza Rahadian di Es Teh Indonesia. Halo warga ST, gua Ado Wirjanto, CEO dari ST Indonesia. Ini merupakan program perdana kita untuk bikin podcast atau obrolan seru. Dan gua ditemenin sama sosok yang menginspirasi dan teman baik gua yang fenomenal. So, let's raise your glass. Let me spill the tea. Hi, prepare your tea, because we're about to spill the tea. Bro, Reza Rahadian. Applause. Instruksi CEO ya, harus applause ya. Perintah CEO. Bro, Yes. kabar? Baik dong. Kita dulu kenal di mana awalnya? Kita tuh Lo masih ingat gak awal kita kenal? Kita tuh pertama kali kenal karena nongkrong di sebuah tempat bernama Forestry. Ya, Ya, gue kenal dari itu abang apa adek lo ya jatuhnya? itu abang gue. Abang lo ya. Berarti gue tua banget mukanya. Enggak. Lebih terlihat dewasa. Dari Deva kan awalnya. Iya, Kan Deva satu pertemanan ternyata kita kenal di situ, jadi sering nongkrong, gue jadi sering hangout di situ. Ya udah hangout. Ya. Dan my first impression was, gue kira lu kan datang tiba-tiba. Ya, This megastar datang, tapi ternyata lu orangnya humble. Kita kan banyak bercanda. ya. Jadi gue bisa ketemu orang yang mungkin secara fame di bawah lo, tapi yang songong-songong ya gue bisa tegur mereka. Reza aja nggak sesongong lo gitu. Aduh, Karena orang ajar juga yang songong-songong kan. banyak ya. Banyak. Pertama, gue pengen nanya gitu. Ya, you're a good interviewer, you know that. Oh, thank you. Gue sebenarnya nervous sih. Karena your voice itu you have a good voice. Oke. Ya. Kita tambahin lagi nih bayaran dia. Ya. Itu poin gue. Elitik ya, oke. Oke, pertama, Yes, gue pernah denger lo tuh punya nama panggung Michael Reza. correct. Talk about that. Oke. Maksudnya gimana? Jadi nama akte lahir gue itu Reza Rahadian Matulesi. That's my real name gitu ya. Tapi ketika gue masuk di pekerjaan gue memakai nama Reza Rahadian, bukan Rahardian. Tapi sometimes gue udah nggak mengkoreksi itu lagi, kayak udahlah. Oke. Michael Reza was a name given by someone, a management yang merasa bahwa nama Reza Rahadian itu was not commercial enough. Really? Yeah, that's what they thought. Jadi digantilah namanya jadi Michael Reza. Jadi gue pernah syuting dengan nama itu, Michael Reza. Ya karena kan sebagai anak baru terjun, ya lo denger aja lah, input nurut aja, input kayak begitu. Oh iya berarti nama gue mungkin gak komersil, namanya gak menjual gini-gini. Menurut orang tersebut, gantilah nama jadi Michael Reza. So there are some FTV kayaknya waktu itu yang nama gue itu Michael Reza. Terus lo gantiin balik ke Reza Rahadian tuh gimana? Karena biar bagaimanapun gue tetap percaya bahwa I don't feel Like Michael. at all. I feel like Reza Rahadian. Gue kira lo ngefans sama Michael Jackson gitu. No, Iya. not at all. Not at all ya? Oke. I mean I'm a fan, tapi not because of that. Yeah. Ceritain nih lo awal-awal masuk ke Awal masuk ke industri film ya. Ya. Film gue baru mulai itu 2006-2007. Oke. Itu casting film. Film Ya. pertama gue di 2007 which is film horror. Judulnya adalah film horror. Oke. That was my first film. Terus habis itu big break gue adalah 2009 ketika Hanung Bramantyo mempercayakan kepada gue untuk take part dalam film berjudul Perempuan Berkalung Sorban, which earned my first Piala Citra as well. Jadi itu tuh menurut gue film itu adalah film yang mengubah peta perjalanan karir gue. Gitu. Oke. Perempuan Berkalung Sorban. Because since that film mulai di-considered a serious actor, kayaknya berbakat dan lain-lain gitu. Kayaknya kita bisa kasih anak ini kesempatan bermain film
yang mungkin sounds more serious and everything gitu. That was my first time. Jadi seluruh journey gue itu it start from there. But my biggest break was Habibie Ainun, of course. 2012. Dimana secara role sulit, secara film commercially successful, 4 point something, dan it changed a lot. It changed my life. Okay. First, changed my career path. Yeah. Habibie Ainun changed my life. I see. What sparked your interest to become a actor? Kayaknya kalau menurut gue sih menjadi aktor itu adalah salah satu hal yang paling gue nikmati dari menjadi aktor. It because gue bisa punya kesempatan menyelami banyak perspektif kehidupan, which I like it so much. To study human behavior, to study about different kind of perspective, membuka wacana berpikir, itu lewat menjadi seorang aktor, it gives me the opportunity quite big enough untuk dive into that. Jadi mungkin menurut gue itu yang bring all the spark and everything, because you get the chance to play anything. Yeah. You can be a pilot, you can be a doctor, you can be a president by being an actor, you know. Nggak ada lagi profesi lain yang bisa menawarkan lo itu. Yeah. You get paid for playing somebody else. Yeah. Dalam bahasa sederhananya gitu. Jadi mungkin itu sih. But is it for the fame, for the money? Well, for the money, of course. I cannot lie. I mean, I think we all work in the beginning just to survive, no? Benar, ya? And earn some money to live. Yeah. For the fame, it depends. Kayaknya gue gak pernah dari awal berpikir bahwa my ultimate goal is to get the fame out of it. But to get the money, yes. To get the money, yeah. And to make a better living gitu ya. Okay. Tapi fame itu I cannot predict. Okay. Because fame itu sangat, menurut gue, fame itu very fragile. You can have it this year, the fame, because your movie is a hit. It's a hit on the box office chart and everything. Tapi mungkin tahun depan enggak. Maybe tahun depan lo punya film yang nggak ada penonton. And then, ya spotlightnya nggak lagi di lo aja. Yeah. So, jadi itu hal yang menurut gue sangat dynamic aja sih. It's very fluid at some point. Okay. Lo kan pernah cerita ke gue bahwa lo pernah ikut sekolah acting. Gitu. Would you say you were natural talent in acting or? Wow, that's tough. I don't know if I'm a natural talent in acting ya, tapi I think I appreciate and being very grateful. Terutama mungkin lebih kerasa syukurnya kali ya, Dat. Gue bersyukur bahwa kemampuan yang gue punya dalam hal berakting itu bukan hanya gue pelajari, tapi gue nurture. I see. Each and every day. Jadi karena acting itu gak ada berhentinya belajarnya. You study human, you study, yang lo pelajari itu adalah tentang kehidupan, dan selama kehidupan yang berlangsung ya sampai sekarang mas. Sampai sekarang ya you keep learning gitu, gak ada berhentinya dan gak ada kata lulusnya gitu. Unless lo pergi ke satu institusi, lo belajar seni drama, lo lulus S1. But itu pun gak cukup to become an actor. Yeah. So I think I'm happy and I'm glad, I'm grateful bahwa gue masih punya kemauan untuk terus belajar di craftsmanship yang harus gue asah terus. Yeah. Kemauan dan kemampuan juga punya gitu kan. Gue selalu merasa bahwa this is Denzel Washington said this. Okay. Mungkin beda-beda tipis kalimatnya, tapi inti dari kalimatnya adalah gue rasa yang membuat gue juga punya karir yang gue punya hari ini itu karena yang pertama adalah komitmen, karena komitmen melahirkan kemampuan untuk kita memulai. Yeah. Yang kedua adalah konsistensi, karena konsistensi kemudian melahirkan apa yang kita dapatkan hari ini. Yeah. Jadi komitmen and consistency is two most powerful item yang gue rasa gue simpan dalam di diri gue. Yeah. Gue pernah ini sih dengar juga kan, commitment is what gets you started. Yes. And exactly. Consistency is what makes you finish. Yes. Yeah. It's a good quote. It's a good quote.
Gua dengar ada fakta menarik. Fakta menarik. Lu dulu ini adalah atlet perenang. Oh yes, professional. Professional. Yeah. Umur berapa tuh? So proud of that. Really? 14, 15. 15 or 14. Lu 14. tiap hari berenang. Kalau mau kompetisi gue biasanya latihan tuh seminggu 4 kali. Malam hari jam 6 sampai jam 9. Wow. Gue turun sebagai perenang. Spesialisasi gue adalah gaya bebas dan kupu. Kupu. Jadi gue turun di gaya bebas dan kupu. Itu spesialisasi gue. Jadi kalau tim kan biasanya atlet itu kalau renang tuh ada yang individual, tapi biasanya juga ada yang estafet, yang tim gitu. Gue biasanya pasti kebagiannya di dua gaya itu. Lo mulai berenang karena passion atau Enggak karena passion, tapi karena dipanggil. Dipanggil oleh satu klub yang dimana gue berenang di kolam berenang itu. Dan di kolam berenang itu tuh biasanya mereka punya klub yang latihan setiap Sabtu Minggu. Terus gue lagi berenang biasa aja. Lo lagi berenang biasa? Lagi berenang biasa, lagi bolak-balik segala macam. Terus coachnya lihat siapa nih anak berenang bolak-balik sendirian. Cek banget lagi berenang. Cek banget berenang. Kupu-kupu lagi. Wah, dipanggil. Yeah. Dipanggil, kamu mau nggak join? Kita punya klub renang namanya ini gini segala macam. Ya udah gue join. Lo belajar dari siapa tuh berenang? Nyokap gue. Nyokap lo nggak berenang tapi bisa berenang. Ngajarin lo berenang? Ngajarin gue berenang. Sendiri nyokap lo yang ngajarin? Iya. Jadi lo adalah seorang natural swimmer juga ada berarti? Iya, karena gue berenang dari umur 6 tahun di laut. Dilepas sama nyokap gue. Di laut? Iya. That was my first place. Kenapa di laut gitu? Karena kita tinggal persis depan pantai. Di mana bro itu? Di Kalimantan, di Balikpapan. I see. Tapi lo lahir di Bogor kan? Bogor. Ya. Your city. My city. Dekat. Our city. Our city. Kota ST Indonesia. Yoi. Masuk. Bagus. Tepuk tangannya dulu boleh? Terima kasih. Saya ambil alih hostnya. Oke. Akhirnya lo perenang nih. Enggak. Mungkin kedepannya menjadi atlet itu kan nggak tahu. Bagi lo itu kan suatu hal yang lo sukain. Iya. Dan lo switch karena gagal ya. Karena gagal pernah. Gagal. Jadi kan kalau renang itu kan ada step-stepnya kan. Yeah. Dari mewakili provinsi, kemudian lo tentu aiming untuk menjadi atlet nasional. Yeah. Harus melewati pelatnas dong. Okay. Karena lo harus audisi lah gitu. Yeah. Di pelatnasnya skor gue udah gak mencukupi standar mereka. Jadi gue drop out. Gue out of the list, gagal, gak bisa lanjut ke step berikutnya. Habis itu ya gue masuk SMA, baru ikut pemilihan model remaja, and then I found that acting is also something interesting to try. You know, when you don't really have anything, you go to acting. Is that the It's quite common. The phrase gitu ya. Yeah. Lo gagal di berenang. Kenapa nggak coba untuk konsisten di berenang sampai you make it gitu? Ya. Nah susahnya kalau udah gagal di audisi tingkat nasional gitu, atau lo untuk masuk ke pelatnasnya lah, pelatihannya itu, ya lo udah nggak, you're not qualified. That's it. That's the end of it. Jadi ya you have to switch gitu, karena itu bukan sesuatu yang bisa, ya mungkin bisa nextnya lo coba lagi gitu, tapi kan usia tuh cepet banget. Mereka punya batas kan, harus usia sekian gitu. Dan itu udah nggak bisa gue capai, jadi realistis aja. Nah ini bicara soal berenang, kalau dalam dunia acting, apakah lo pernah gagal? Sering kalau itu. Bang Reza sering gagal? I think so. I mean in auditions, gue rasa sih sering sekali gue audisi peran gitu terus nggak dapet perannya, ya itu kayak, tapi buat semua aktor sih menurut gue itu makanan hari-hari mereka ya, karena that's what we do. Ya kita audition, sometimes if you're lucky enough you get the part, sometimes you don't, and it's okay. Tapi ya persistent aja, tetap konsisten aja. Oh you don't get this part, but maybe part yang lain lo dapet gitu, dan itu keep you going. Kapan saatnya we have to say, udah berhenti aja deh, gue harus change my career? Ada nggak kayak kata-kata mutiara atau menurut lo tuh? Kan kita bicara persistent, consistent. Nggak ada sih. Nggak ada sih, honestly speaking. Jadi ikutin kata hati. Iya. Dan
bukan hanya kata hati ya, tapi dengan semua pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu dalam semua aspek. Nggak bisa cuman hati aja, hati, pikiran, semua harus align dulu. Like you have to know what you want in your life. I think that's very important foundation. How could you start something when you don't even know what you want to do, or at least what you don't want? If you don't have that, ya susah untuk lo memulai sesuatu dong. Dan gua rasa setiap perjalanan akan punya obstacle-nya sendiri, challenge dan tantangannya sendiri, rintangannya sendiri sih. And that's normal. It's either you give up easily or you don't. I don't. You never give up. I don't give up easily. Ambi ya. Anak ambi. Iya, sama. Di sekolah juga anak ambi. Iya. Lo kan terkenal sebagai aktor dengan 1000 wajah. Gua terkenal sebagai CEO yang punya 1000 outlet. Jadi hidup Ambi. Bagus ya dia masuknya ya. Kita bicara di luar dunia seni dan pekerjaan, tentang kesehari-harian. Sehari-hari lo kan sibuk banget deh. Ini aja lo abis ini ada acara lain gitu kan. Lo dari pagi bangun sampai tiap hari itu biasanya ngapain aja sih? Ya kalau syuting udah pasti syuting. Pasti. Ya, tiap pagi bangun jam rata-rata kalau callingannya jam 7 pagi, gue udah bangun dari jam 5.30. Terus jam 6 gue jalan. Terus syuting sampai jam 9, jam 10, and then I go back home, rest, and then tomorrow mulai lagi dengan rutinitas yang sama. Kalau nggak syuting, paling meetings or just relaxing aja sih, paling nggak ngapa-ngapain. Relaxing aja. Ya udah di rumah atau pergi sama teman, nonton, binge watching, apa kayak gitu. Reading, I love to read. Jadi ya udah baca gitu, dengerin musik. Ya udah, baca buku apa aja? I love psychological. Yeah, I love self-help book. Mungkin karena self-development gitu-gitu gue lumayan suka tuh baca-baca gitu. Books with values like that, I like it. Menurut gue buku-buku seperti itu tuh buat seorang aktor ya. Iya. Itu tuh penting sebenarnya. Karena itu memperkaya wawasan berpikir. Iya. Dan banyak mengasah sensitivitas berpikir. Jadi ketika lo bermain dalam sebuah karakter, perspektif lo melihat karakter itu pasti beda. Gitu ya. Yeah, the more you put things like that into your mind, pasti approach-nya jadi beda. Berarti soal bicara into character. Ya. Jadi sosok, lo pernah ngalamin identity crisis ya kayak? Never, honestly speaking. Kita kan sering dengar kan. Ya. How does that happen dan menurut gue sih kadang-kadang gimana? Ketika seorang aktor menyelami karakternya tanpa balancing antara subconscious and consciousness, they can slip easily ke karakter yang mereka mainin dan mereka susah untuk detach dari karakter itu. Gua memilih untuk punya pola kerja yang agak sedikit berbeda. I would get attached to the character only when I need it. Which on set. Gue balik ke rumah, I'm being me again. Itu karena when I'm home, I feel like I'm me. I'm just Reza. That's it. So I don't really bring the character home. Gitu. Ada mantra khusus, ada gerakan khusus, ada not really. Kayak restart switch gitu. Ya mungkin kalau orang bilang kayaknya lo emang punya tombol kali ya Res gitu. Gitu ya. But I don't think so. It's just because I don't feel like I'm acting, when I'm doing it. Really? It's like, I don't feel like I'm acting. Like in front of the camera, terus ada call actions, I don't feel like acting. I'm just doing it. Gitu ya. Yeah. Like if a director asks me to play a certain character gitu, apa gitu, gue nggak men-treat itu sebagai sesuatu yang okay, I'm gonna act like this type of way gitu. Enggak. I feel like I'm just doing it. Just a human being doing something. Lo pencet tombol, become that person. I don't even know the button. I was just doing it. Comes naturally. I think so. That's talent. Maybe. I don't have the rights to say that. Thank you. Seorang Reza pernah nervous ya ketika lo harus melakukan sesuatu? Iya. First day. Lo pernah? Nggak, itu selalu.
Tapi itu that's my thing. Sampai sekarang. Sampai sekarang gue biasanya hari pertama kedua tuh nervous dulu. Nervous pasti. Mau itu panggung teater atau film atau any kind of acting gigs gitu ya. Itu pasti gue hari pertama nervous. Walaupun udah 70 film lu udah main kan, masih nervous? Masih. Apalagi kalau karakternya berat gitu. Waduh. Contohnya kayak gimana? Karakter siapa? Misalnya yang terakhir ya, recently Adam gitu ya. Adam tuh di kok gue lupa judulnya, Berbalas Kejam. Ya. Itu berat banget karakternya. Hari pertama I'm quite nervous. Like, oh my god, how am I gonna handle this? Kenapa? Sebagai dia ngapain? Ya dia karakternya tuh ada 5 stages of grief, very depressing. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, dibunuh, terus segala macam. It's so, oh my god. Iya. And then kan kalau kita mulai syuting itu kan kita nggak mulai runut. Iya. Kita bisa mulai dari adegan terakhir syuting hari pertama. That's crazy. Itu yang bikin nervous kadang-kadang, kayak you never know hari pertama. You get to know hari pertama itu apa aja, ya itu baru hari sebelumnya lah kurang lebih. Nah ini kan seorang Reza punya kemampuan untuk switch on, switch off. Menurut lo di industri film Indonesia ini, teman-teman aktor atau aktris lo ini punya kemampuan yang sama gak? My God, you don't ask that question. I mean, let's say the level itself. No, I can't level myself. Okay. I mean, I can't, honestly speaking. I don't want to. Nanti itu kita bicara kalau agak gitu. Tapi I don't have any actors. Maksudnya, ya, I think good actors banyak di Indonesia. A good one itu banyak banget. Even di angkatan gue ya, gitu. Atau angkatan di atas gitu yang jauh lebih senior. I think I have figures like Bu Christine Hakim, Om Slamet Raharjo, Om Tio Pakusadewo, Mas Lukman Sardi. These are good, like A-list actor gitu, like. Gue sebenarnya nanya karena gue pengen compare aja sih, kayak quality film Indonesia dengan Prancis, Amerika. Nah, ya. Itu gimana? Itu kan tentu juga ada peran aktornya di situ. Ya, true. Kalau ngomongin film, gue rasa setiap negara tuh akan punya wajahnya sendiri-sendiri. Yang menarik dari film Indonesia adalah wajahnya mozaik. You can never really appoint one specific kind of film yang lo bisa anggap, oh inilah wajah film Indonesia yang sesungguhnya. Nggak bisa. Karena kita sangat beragam, gitu. Kulturnya beragam, bahasanya juga beragam, gitu. Sukunya sangat beragam, jadi cerita itu bisa lahir dari berbagai macam perspektif, berbagai macam daerah. Mereka punya kekhasan, kearifan lokalnya masing-masing. Jadi kalau mau mengukur film Indonesia spesifik, kayak film India misalnya. Film India mungkin kita aware-nya jauh lebih cepat. Element of dancing-nya pasti ada, musiknya luar biasa, baju-bajunya, tipe ceritanya. Film-film Korea apalagi gitu ya, with all this drama and everything, K-pop dan segala macam, identify-nya tuh cepat gitu. Film Indonesia, it's not that easy. I think it's karena memang kita kaya, sekaya itu. Kalau mozaik artinya nggak ada distinct, nggak ada suatu hal yang khas. Is that a good thing or a bad thing? I think it's a good thing justru ya menurut gua, karena kita emang nggak perlu menekankan spesifik apa sih film Indonesia. Bikin film aja yang bagus dari cerita-cerita yang ada di sekitar kita, ya itulah Indonesia gitu. Maksudnya kalau kita mau ngomongin kearifan lokal, kayak film Ngeri-Ngeri Sedap misalnya gitu ya. Film dengan latar belakang kesukuan tertentu, kemudian mampu diserap oleh hampir 2 juta lebih bahkan penonton film Indonesia. Yang nonton ada di Jogja, ada di Padang, ada di mana. Tapi mereka bisa terima itu kan, itu luar biasa banget. Menurut gue, diversity yang ada di film Indonesia adalah kekayaan film Indonesia sendiri. Itu yang jadi kekuatan kita, filmmaker Indonesia, kekuatan orang film Indonesia ada pada keragaman cerita, kultur, budaya dan lain-lain. Lo kan udah lama di dunia entertainment kan. Ada nggak suatu hal yang lo pengen coba di luar dunia entertainment? Kalaupun ada, masih di dalam situ juga sih. Like I wanna direct.
I want to direct a movie. Lu belum pernah direct movie? Film panjang belum. Film pendek, kemudian series udah pernah. Tapi film panjang belum. Jadi mungkin itu. Rencana kapan? I don't know, maybe next year. Maybe. Resikonya kayak bisnis nggak kalau lu direct itu? Maksudnya Enggak sih. Enggak. Unless you're a producer. Produser mau nggak? Ya boleh juga. Ada aspek cuannya juga di situ kan? Ada. Ada. Lo tertarik kan? Tertarik. Tertarik. Jadi ada risiko juga di situ, tapi Pasti. ada cuan juga. Iya. Kan ya waktu lo bilang soal uangnya juga kan? Iya. Pasti seru kalau jadi produser dan Director. Tapi gue pengen tahu nih soal bisnis deh, kembali ke bisnis. Pernah tapi coba bisnis apa? Pernah involve gitu ya. Walaupun bentuknya invest gitu. I invest some money Yeah. into this business gitu. Nggak secara spesifik ngurusin semuanya. Yeah. I don't know if I'm capable in Bisnis apa tuh? restaurant. Oh, restaurant. Yeah, restaurant. Apa? Padang. Enggak. Japanese Oh, Japanese. and fine dining. Waktu itu mau bikin rendang juga sama Deva kan? Kenapa nggak jadi ya? Nggak tahu. Mungkin itu program berikutnya kan. Kita jadiin aja apa ya? Temannya ST kita makan rendang ya. Enak sih. Makanya. Enak. Oke. Menurut gua kan sebagai pebisnis, acting itu susah. Kalau menurut lo, Pebisnis itu susah banget. kenapa yang bikin susah? Menurut lo? Menurut gue itu tuh sesuatu yang erat banget konteksnya sama intuisi. Bisnis tuh, pebisnis menurut gue. Intuitionnya, kemudian kayak lo gitu kepikiran misalnya tiba-tiba bikin es teh gitu ya. Itu kan pikiran es teh itu kan sesuatu yang sangat sederhana ya sebenarnya. Itu tuh daily basis kita sebagai orang Indonesia apalagi. Kita tuh minum es teh banget. Mau di warteg kek, mau di warung Padang kek, mau di mana aja kita tuh es teh tuh adalah menu yang nggak mungkin nggak ada. Di hampir setiap restoran yang ada di negeri ini. Correct? And then you came up with this es teh Indonesia. Itu kan bukan, itu hal yang seems very easy terdengarnya. Tapi who thought about it? You thought about it. And you make it happen. So I think pebisnis tuh also on another level. If you can do it and make it. Lo penasaran gak mau buka booth es teh gitu kalau bisa gitu? Kedai es teh gitu? Ya franchise aja dari lo kan. Bisa. Ya udah. Lo invest aja. Iya. Biar gue yang pusing. Iya. Itu gue lebih senang. Gue pusing gitu ya. Oke. Tapi tadi It's a different ball of game. ya. Acting, you're invested in yourself fully, and your tools is this Oke. whole thing. Pebisnis tuh beda lagi tuh. Ya. It's not just you. It's your mind, your Yeah. plan, and Yeah. all that. Banyak banget yang mesti dipikirin, gitu, your strategy and everything, what type of product that you want to create, how to sell it. You have to learn about the demand juga dari masyarakat, how do we see target marketnya gimana dan segala macam kan. Jadi menurut gue, it's very complicated. Sebenarnya kalau menurut gue itu suatu hal yang sama kayak acting juga kan. Lo harus tahu taste preference of the market, development juga seperti apa, gitu kan. Dan Well, yeah. gue tadi dengar cerita lo soal fase-fase lo untuk menuju orang yang lebih sukses itu suatu hal yang mirip dengan visi misinya ST. Okay. Jadi visinya ST itu untuk menciptakan pengusaha berkualitas. Visi misinya. Iya. Wow. Kita ini sistemnya kemitraan. Karena kita ngerasa bahwa kita dengan ciptanya banyaknya pengusaha itu kita bisa menciptakan banyak pekerjaan juga. Gitu. Calon Menteri Pariwisata dan Perindustrian. Aminin gak? Jangan deh, gue pengen jadi jualan ST aja lah. Bener loh ya, kalau lo ditarik. Sekarang kalau misalnya ada presiden terpilih 2024, Siapa ya? tiba-tiba menunjuk lo sebagai Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, would you take it? Sama halnya dengan lo tawarin ketika jadi ketua FFI. Lo tolak dulu kan? Ya, Ya, gue juga tolak dulu pasti. tolak dulu. Purpose-nya apa dulu deh Ya, aja. begitu udah dijelasin. Gini. Oke, di mata lo, would you take it? Kalau for the good of the people. For the good of the people ya. Would you take it or not? For the good of the people ya. Yeah, for me, of course. Ya.
Gua iya sih. There you go. Enggak. Yeah, with the president. Udah ada satu calon menteri benar. Gak. Ya oke, bro. Yes. Kita untuk lebih santai kita Yeah. main rapid questions dulu ya. Kita games dulu nih. Kita games dulu. Oke. Oke. Jadi Alright, I'm ready. rapid questions, lo jawab spontan, cepat, dan jangan lama. Oke. Oke, pertama. Teh panas, teh dingin. Dingin. Sinetron apa film? Film. Becel atau Prilly? Oh my god. Lama bro, come on. Berat tapi BCL gue dia tahu pasti aku sayang sama dia. Prilly. Oke. Yang lebih muda maksudnya. Layangan putus atau Habibie Ainun? Habibie Ainun. Habibie Ainun atau My Stupid Boss? Habibie Ainun lah kan turning point. Oke, I see. Film script bagus tapi budget minim atau film script nggak bagus tapi budget besar? Film script bagus budget minim. Oke, efisiensi ya. Film horor atau main FTV? Film horor. Film horor, oke. Acting sebagai protagonis atau antagonis? Antagonis is ya menyenangkan. Antagonis, oke. Jahat ya kamu ya. Ya sedikit. ST Melati atau ST Avocado? ST Avocado. No, ST Melati, sorry. Aktor film atau ketua FFI? Perfil. Atau film? Tiring man. Cerita lo itu kan menginspirasi. Gua rasa ini bisa wakilin visi misinya ST. Oke. Gimana kalau gua ajak lo untuk jadi duta ST Indonesia? Oke, saya Oke? terima. Deal. Deal. Please welcome Terima the kasih. Ambassador of ST Indonesia, Reza Rahadian. Ada ST di setiap momen, ada Reza Rahadian di setiap momen. Ayo bro, siap. Nih sebagai duta lo harus pakai. Aduh, apa nih? Sebagai duta, gue harus Lo pakai. harus pakai seragam My ST God, Indonesia. name tag, Name tag, seragam, celana. nggak ada Nggak dong. ada. Nggak ada dong. Gimana? Gue masuk jadi karyawan nih jatuhnya. Iya dong. Ya lu sebagai orang yang menginspirasi, persisten menjaga ngejar mimpi dan konsisten untuk berbuat suatu hal yang luar biasa dan menginspirasi. Gue kayaknya agak beda sedikit ya. Belum dikancing. Lucu sih ada pink-pinknya sedikit. Iya kan? Oke. Oke lah. Oke, Nice. mari. Oke bro, sebagai duta ST, tugas pertama lo dan kita harus cobain produk baru ST Indonesia, yaitu Creamy Lemonade, Passion Fruit Green Tea, Passion Fruit Lemonade, sama Lemonade Green Tea. Yes. Yuk Ini kita cobain. Ini ada dalam Fresh Fruit Series. Yes. Ada buah aslinya di dalam. Ada markisa lagi. Kita coba. Lo coba yang mana dulu? Itu. Lo maunya mana? Gua ini deh. Oke. Ini Passion Fruit Green Tea. Oke. Correct? Passion Fruit Lemonade. Betul. Cheers dulu dong. Cheers. Cheers. Duta ST Indonesia. Duta ST Indonesia. Saya ya. Ini CEO-nya soalnya. Iya. Ada ST di setiap momen, ada Reza Rahadian di setiap momen. Ada ST di setiap momen, ada Reza Rahadian di ST Indonesia. Gitu ya caranya. Gua dikoreksi mulu. Lo nih lo bikin gua malu dong. Gue gak mengkoreksi, gue cuma Perbaiki intonasi ya. Tentunya kan lo sebagai seorang aktor ya. Ya. Gue pengen challenge untuk Oh acting. God. Ain't this. Menjadi pertama, lo harus berperan sebagai Aris dari Layangan Putus. Oke. Oke. Nah, dari 4 menu ini, menurut lo mana yang paling lo sukain? Tapi lo acting sebagai Aris. Jadi lo kasih komen lo sebagai Aris. Ya, tentang 4 ini ya. Iya. Karena gue udah nyobain semuanya dari 4 ini, termasuk edisi yang sebelumnya. Iya. ST Nusantara, call it that? ST Susu Nusantara. ST Nusantara, because that's my favorite actually. Oke. One of my favorite. Iya. So, ini dulu deh. Ini tadi apa? Passion Fruit Green Tea. Iya. Correct? Yap. Sebagai Aris ya. Kamu? Ini sih favorit gue. Berasa gue paling suka sama
rasa ini. Karena menurut gue ini rasanya rasa-rasa selingkuhan. Pernah selingkuh? Ada bini gue di sini. Oh, Gue kasih tau nanti dia. ya udah. Oke, share ya WhatsApp. Oke. Bro, makasih ya bro. Itu ada bini gue dan mertua gue juga di sini ya, jangan. Oke. Tetap masih sebagai Mas Aris. Dari 1 sampai 10 kasih nilainya dong buat minuman passion fruit Ya, lemonade. 10 lah. Oke. Masa ada yang bisa gue bilang 9 di sini? Iya juga ya. Iya, lo Kita ST ya bener. kita ST ya semuanya 10 lah. Oke mantap. Ya. Ada yang 11. Apa? ST Susu Nusantara. Ya. Itu sebenarnya awalnya itu kita bikin es susu Nusantara tuh karena kita tuh pengen ngenalin ada teh yang khas dari Indonesia. Kan Thailand punya Thai tea. Kita pengen bikin yang khas Indonesia. Oke. Nanti rasanya ada tehnya, ada creamernya, sama ada gula arennya. Itu ada gula aren. Ada gula arennya itu khas Indonesia. Itu yang kita So good. mantiin lah sebagai duta ST lu harus kenalin ke teman-teman lo itu ya. And don't worry. Thank you. I'll do that. For free? Yes. That's an extra. Oke, sekarang kita coba perankan sebagai bosman. Oke. Oke. Lo kenalin ya ST Indonesia sebagai duta ST Indonesia dalam satu kalimat tapi sebagai bosman. Oke. Jadi ini namanya es teh Indonesia, ya. Es teh lo ya, bukan yang lain lo. Kamu nanti mikir yang lain lagi. Bukan, tapi es teh Indonesia. Ini adalah es teh kebanggaan kita bersama. Kebanggaanmu kan? Ya kan? Ini juga kebanggaanku. Kamu bangga enggak? Jangan tempe lo ya. Betul. Here guys. Sekali lagi bro, sebagai bosman. Udah dong. Sekali lagi deh. Lo jadi CEO ST. Oh, jadi lo ya. Jadi gua ya, tapi sebagai bosman. Pasti nih karyawan lo seneng banget nih. Ya makanya coba nih. Ini kan ada teman-teman ST semua di sini nih. Oke. Untuk karyawan-karyawanku tercinta semuanya, dengar ya. Bulan depan tidak ada uang lembur, tidak ada gaji, jadi semua dikerjakan gratis. Paham ya? Tapi harus tetap lo jualan es teh terus, jangan enggak ya. Oke. Lo malah seneng ya? Iya ya. Gue tadi lagi menunggu-nunggu. Mungkin itu perasaan mereka kan lo kali. Mungkin kali ya. Mungkin ya. Emang gue gitu enggak kan? Gue baik dong. Enggak. Enggak langsung enggak. Nah, gue dengar satu hobi lo adalah lo suka makanan pedas. Ya kan? Bener gak? Suka. Nah, kita ada produk ini bro. Cireng Nusantara. Celoteh. Cireng. Ya. Jadi gue doyan suka dong. Ya kan nanti harus acting. Nah, lo Cirengnya apa sih? Terus banget. jadi oke, lo coba makan ini dan lo review ini sambil ketawa, sambil acting, sambil senang. Ini pedas banget ya. Ya. Oke. Ya. Hai guys. Namanya celoteh. Cireng Nusantara versi si pedas. Enak banget. Pedasnya level 10. Ini tuh menurut gua ini menurut gua nggak bisa ketawa dong makan kayak gini, gila. Pedas ya, pedas banget ya. Lo kan suka pedas hari ini. Ya. Cocok lah. Terus banget loh. Nggak bisa ketawa gua. Oh. Tapi enak sih. Ya. Sumpah enak. Akhirnya lo gak bisa acting ya karena ada celoteh ya. Mantap. Tepuk tangan dong buat Wegas. Thank you udah jadi guest star pertama dan good luck Junior sebagai duta ST Indonesia.
Thank you And for I having hope me. you the best in your career. Dan semoga lo amanah dan semangat untuk jalanin tugas lo sebagai duta. Dan ingat, ada Esteh di setiap momen. Ada Reza di ST Indonesia. Okay, see you in the next episode.